Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan karena kita berkesempatan untuk bersama-sama di dalam ibadah audio online pada kali ini. Dan sebelum kita memulakan perkongsian firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan, di mana kami dapat bersama-sama di dalam ibadah sekalipun hanya secara melalui talian. Tetapi kami percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan yang indah, supaya kami sebagai saudara seiman dapat saling mendorong, dapat saling melengkapi, dapat saling melayani antara satu dengan yang lain. Tuhan, tolong kami melalui karya Roh Kudus-Mu, supaya melalui perkongsian firman Tuhan ini kami akan dapat menangkap message yang hendak Engkau sampaikan, supaya kami semua dapat terus bertumbuh, iman kami tetap kuat di dalam Engkau, sehingga kami mampu untuk meneruskan kehidupan dan dapat menghadapi setiap cabaran-cabaran dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan, di mana pembelajaran kita pada kali ini terdapat di dalam kitab Amos pasal yang ke-8 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Kitab Amos pasal 8 ayat 11 sampai 14, di mana tajuk besarnya di situ adalah lapar dan haus. Firman Tuhan berbunyi demikian: sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini kita dapat melihat kelaparan yang hebat sedang melanda dunia. Tetapi kelaparan ini bukan bermaksud kelaparan secara jasmani, tetapi kelaparan secara rohani, seperti yang disebut di dalam pembacaan kita sebentar tadi. Maksudnya manusia sedang mengalami kelaparan makanan rohani, yaitu firman Tuhan sendiri. Kenapa ini terjadi, saudaraku? Sebab Alkitab sendiri sudah mengatakan di mana jiwa mereka itu sangat kosong dan mereka sangat perlukan Tuhan di dalam hidup mereka. Tetapi manusia menafikannya dengan cara berbuat kejahatan, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam zaman kehidupan dan zaman Nabi Amos sendiri. Sehingga pada suatu waktu ketika mereka mencari Tuhan, yaitu mencari firman Tuhan, mereka tidak lagi menemukannya. Dan situasi ini sama di dalam ayat ke-12 ada mengatakan bahwa mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Allah sudah muak terhadap sikap bangsa Israel, maka keadaan itu menjadi hukuman bagi mereka, karena sebelumnya mereka telah menolak firman Tuhan. Nah, keadaan bangsa Israel ini sama seperti yang disebut di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-3 sampai ke-4, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng.
Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang yang memilih untuk mengejar hal-hal duniawi dan mengabaikan hal-hal rohani. Banyak orang Kristen, orang percaya yang memang suka mendengar khotbah-khotbah rohani, tetapi hanya mentaati sebahagian khotbah yang mereka dengar. Kalau khotbah tentang berkat, maka pasti ada banyak yang mengatakan, amin, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tetapi ketika bahagian khotbah yang menegur disiplin rohani, maka ada banyak orang percaya yang tidak mau menerima dan berkata bahwa firman Tuhan itu berat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, makanan adalah suatu yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Dan tidak ada manusia yang boleh hidup tanpa makan. Tidak ada manusia yang boleh bertahan di dalam hidup ini dari usia kecilnya sampai dewasa tidak makan apa-apa. Jangankan tidak makan, sedangkan tidak cukup makanan pun, kesehatan tubuh manusia ini akan terjejas. Tubuh yang tidak cukup vitamin pasti mudah diserang oleh penyakit. Apalagi kalau langsung tidak makan apa-apa, tubuh manusia pasti tidak mampu bertahan dan akan mati. Nah, demikian halnya dengan tubuh rohani kita pun memerlukan makanan rohani yang cukup supaya tubuh rohani kita bertumbuh. Jika tubuh rohani kekurangan sumber makanan rohani, maka tubuh rohani akan mengalami kelaparan secara rohani. Dan jika hal ini dibiarkan berterusan, bukan saja kita akan mengalami kematian rohani, tetapi akan mengalami kebinasaan yang kekal. Justru itu, saudara yang dikasih Tuhan, selagi ada kesempatan, marilah kita menggunakan kesempatan ini untuk terus-menerus memberi makanan rohani untuk tubuh rohani kita, supaya rohani kita sentiasa kuat dan bertumbuh. Matius 4 ayat yang keempat mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara, tubuh ini memang perlukan makanan untuk hidup, tetapi firman Tuhan lebih berkuasa daripada makanan atau roti. Karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah dapat memberikan keselamatan yang kekal. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pagi ini kami dapat menikmati kebenaran firman-Mu, khususnya untuk kelaparan dan haus akan firman-Mu. Tubuh kami ini memang perlukan makanan untuk meneruskan hidup, tetapi tubuh rohani kami juga sangat memerlukan makanan rohani, yaitu firman-Mu sendiri setiap hari, supaya kami kuat, supaya kami bertumbuh, supaya kami menjadi dewasa sebagai orang-orang atau murid-murid Kristus yang dewasa, sehingga kami dapat berimpak secara positif di mana saja kami berada di atas muka bumi ini. Karena itulah rencana atau tugas yang Kau berikan, supaya kami pertama-tama memberikan makanan rohani untuk tubuh kami, dan seterusnya kami membagikan makanan rohani itu kepada orang-orang yang kami temukan, supaya tubuh mereka juga dikuatkan, tubuh mereka juga bertumbuh secara rohani, supaya kami semakin dewasa di dalam Kristus Yesus, dan supaya kami dapat berimpak secara positif di dalam dunia ini seperti mana yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa untuk perkongsian firman Tuhan kali ini. Semoga kami akan bertemu kembali di dalam kesempatan yang akan datang. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu yang mendengar akan kebenaran firman-Mu, supaya kami sama-sama terus bertumbuh di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai kita berjumpa lagi di dalam kesempatan yang lain. Semoga Anda semua diberkati dengan perkongsian firman Tuhan yang singkat pada kali ini. Dan semoga damai sejahtera Kristus memenuhi segenap kehidupan seluruh jemaat Tuhan di SIB Desa Aman.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.